Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan ayyuhal musyahidunal kiram. Asa al-khair ayuhat tulabul ahibba. Sa'arifukum nafsi ismi Bilqis Firdausi Nusulah Hakot ittasil bi Bilqis Ana thalibah fi qismi ta'limin lugha al-arabiyyah Fi kulliyatil ulumit tarbawiyah wa ta'hilil mu'allimin Jami'ah Sunan Kalijaga Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta. Fi hadal video sautarjima lakum nasul arabi min lugha al-arabiyyah ila lugha al-indonesiah Ikhtibar al-basati fasli tarjamah al-alim. Baik, di hadal video sanabhas wa sanarjim kitab Al-Hadiyun Nabawi Sahih fi Shalat Tarawih li Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yaqasu hadal kitab ba'dul qawaid wa ba'dul ahadits nabawiyyah alladzina yata'allaquna bi shalat tarawih minha hukmuha, fadluha, summa adadu rakaatiha. Dan naam sa umatil lugati ila lugha al-Indonesia ditaisir ada tarjamah. Jadi teman-teman, di sini di video kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Hadiyun Nabawi Sahih fi Sholati Tarawih yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Apa saja isi dalam kitab ini? Kitab ini berisi tentang hadis-hadis Nabi sahih yang berhubungan dengan sholat tarawih. Mulai dari tata cara pelaksanaannya, lalu jumlah rakaatnya, sampai dengan asal-usul dari sholat tarawih itu sendiri. Itu teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan menerjemahkan mulai dari halaman 38 di kitab Al-Hadiyun Nabawi Sahih fi Shalat Tarawih ini. Oke, langsung saja ke halaman 38. Oke, jadi di sini langsung aja ya kita terjemahin. Shalatut Tarawih. Hukmuha wa fadluha. Shalatut Tarawih hiya shalatun tu'atti fi layali syahri Ramadhanal mu'azzim ba'da shalatil isya wa qabla sholatil witri. Wa hiya sunnatun fi haqqi rijali wan nisa. Fi'luha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wajibun 'alaiha wa hasan nasu 'ala adaiha wa wajibun 'alaiha sahabah wa tabi'un min ba'di. Jadi di sini sholat tarawih itu memiliki hukum dan keutamaan. Di sini akan dijelaskan hukum dan keutamaan dari sholat tarawih itu sendiri. Nah, dari pengertiannya dulu, sholat tarawih merupakan sholat yang dikerjakan di malam Ramadan yang agung, sesudah sholat isya dan sebelum sholat witir. Sholat ini disunahkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW mengerjakannya secara rutin dan menganjurkan umat manusia untuk mengerjakannya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun dari golongan sesudahnya. Wahiyya sya'iratun min sya'air Ramadhanal mubarak laha jalaluha fi nufusil muslimin wa laha qadaruha wa fatuha inda rabbil alamin. Jadi di sini salat tarawih itu merupakan syairah. Syairah itu tradisi. Jadi salat tarawih itu merupakan salah satu tradisi di bulan Ramadan yang lahir jalaluha fi nufusil muslimin, yang dia tuh punya keagungan tersendiri dalam jiwa umat muslim. Walaha qadaruha wa fatuha inda rabbil alamin, dan dia memiliki kedudukan dan keutamaan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis sahih ala di akhrajahul Bukhari, dan di hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban," dan siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam artian ini qiyam Ramadan maksudnya adalah sholat tarawih. Begitu, teman-teman. Jadi dalam riwayat lain itu ada yang menyebutkan kalau sholat tarawih itu nama lainnya qiyamul Ramadan. Sholat qiyamul Ramadan, seperti itu. Wa makna hadis syarif. Jadi dari makna hadis tersebut, yakni anna man ahya layali Ramadan bisolah bazik. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat, zikir, tilawatul Quran dan membaca Al-Quran, mukminan billah semata-mata karena Allah, muhtasaban dan mencari pahala. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat qiyam Ramadan karena semata-mata karena Allah dan ingin mencari pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi di sini dalam artian masih termasuk dosa kecil. Gitu. Jadi di sini juga dijelaskan amal kabair fala budalaha min taubatin nasuha. Adapun dosa-dosa besarnya maka wajib juga dihapuskan oleh taubatan nasuha. Adapun jika ada kalanya seseorang itu ingin menghapuskan dosa besarnya, maka ia wajib taubat nasuha. Seperti yang sudah dijelaskan oleh mayoritas fuqaha. Seperti itu. Oke, jadi kita di sini masuk ke bab awalun min sholat tarawih Rasulullah SAW. Awal mula Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat tarawih. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab besar Al-Mughni yang dikarang olehnya bahwa sholat tarawih itu sunnah muakkad. Qala Ibnu Qudamah fi kitabihil Jami' Al-Mughni mana suhu wa hiya sunnatun muakkadah. Ibnu Qudamah itu ngomong di kitab besar Al-Mughni kalau sholat tarawih itu sunnah muakkadah. Wa awalun min sunniha Rasulullah SAW. Dan awal disunahkannya itu berangkat dari Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, di sini ada tiga pendapat dan 3 hadis. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'muruhum fihi bi'ismatin. Fayaqulu man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Muslim. Jadi hadis pertama itu Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah SAW berniat untuk mengerjakan sholat pada malam Ramadan atau sholat qiyamul Ramadan, dan beliau mengerjakannya dengan inisiatif beliau sendiri dan tanpa ada seseorang yang menyuruhnya, beliau bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat pada malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Nah, jadi kesimpulannya di situ Abu Hurairah ngomong kalau Rasulullah SAW itu beliau berniat mengerjakan sholat di malam Ramadan dengan inisiatif beliau sendiri, dan ketika saat itu beliau bersabda kalau barang siapa yang menunaikan sholat pada malam Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh ketaatan dan penuh mengharap pahala dari Allah, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Seperti itu.
Itu hadis yang pertama. Oke, jadi di hadis kedua ini yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Shallan nabiyyu fil masjid dzata lailah." Rasulullah SAW pernah sholat pada satu malam di masjid. Fasalla bi sholatihin nas. Lalu orang-orang sholat bersamanya. Summa shalla minal qabilah fa kasrun nas. Kemudian beliau sholat pada malam berikutnya dan orang-orang semakin banyak. Summa jitami'u minal lailati tsalisah awir rabi'ah. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga dan keempat. Falamma yahruju ilaihim Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu tidak keluar pada mereka. Falamma asbaha qala. Dan ketika beliau mengetahui apa yang mereka lakukan, beliau bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ani minal khuruji ilaikum." Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian lakukan dan apa yang menghalangiku untuk tidak keluar kepada kalian, illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Adalah karena aku khawatir hal tersebut akan menimpa kalian. Badzalika fi Ramadan. Dan itu terjadi saat bulan Ramadan. Oke. Jadi menurut keterangannya Aisyah, Rasulullah itu pernah sholat di suatu malam di masjid dan orang-orang itu sholat bareng sama Rasulullah. Terus beliau tuh dan seterusnya tuh sholat di malam-malam berikutnya. Mendadak orang-orang itu semakin banyak. Lalu mereka tuh berkumpul di malam ketiga dan keempat. Tapi pas malam ketiga dan keempat itu Rasulullah itu tidak keluar kepada mereka. Nah, ketika Rasulullah itu mengetahui apa yang dilakukan sama orang-orang tersebut, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku melihat qad ra'aitul ladzi sana'tum." Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian lakukan dan apa yang menghalangiku untuk tidak keluar kepada kalian adalah karena aku khawatir hal tersebut akan menimpa kalian. Sesungguhnya beliau itu melihat apa yang orang-orang ini lakukan dan apa yang menghalangi beliau untuk tidak keluar, tidak menemui orang-orang tersebut, itu karena beliau khawatir hal tersebut tuh akan menimpa orang-orang itu. Seperti itu. Dan kejadian tersebut terjadi di bulan Ramadan. Jadi pas sholat malam itu kebetulan malam bulan Ramadan. Gitu. Seperti itu. Menurut keterangan Bunda Aisyah. Dan hadis ketiga ini diriwayatkan oleh kebetulan nih Abi Hurairah juga ya yang meriwayatkan. Jadi wa'an Abi Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idzan nasu fi ramadhana yusalluna fi nahiyatil masjid. Jadi Rasulullah SAW itu pernah keluar di bulan Ramadan dan ketika orang-orang itu sedang sholat di sisi masjid. Nah, faqala, beliau bersabda, "Maha ulai, siapakah orang-orang ini?" Atau siapakah orang-orang tersebut? Qila, mereka berkata, "Haula'i nasun laisa mahum Qur'an." Wa Ubay bin Ka'ab yusalli bihim. Wa hum yusalluna bi sholatihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asabu wa ni'ma ma sana'u. Jadi beliau tadi kan nanya, siapakah orang-orang ini atau siapakah orang-orang tersebut? Nah, ada salah satu orang yang ngomong ke beliau kalau mereka itu orang-orang yang tidak memiliki Al-Qur'an. Dan salah seorang di antara mereka yang namanya Ubay bin Ka'ab itu lagi sholat bareng sama mereka. Dan mereka sholat dengan sholatnya. Nah, maka dari itu Nabi bersabda ke orang itu,
Mereka telah melakukan yang benar dan apa yang mereka lakukan adalah baik. Asabu wa ni'ma ma sana'u. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni kenapa sholat itu dinamakan sholat tarawih. Bersama sholatu qiyami Ramadan, sholatu tarawih li'annaha sholatun tawilah. Zata raka'atin adidah tastarihu fiha musallun ba'da kulli arba'i raka'at. Summa yutabi'una sholah walidzalik sumiyat sholat tarawih. Qala Ibnu Mandur fi Lisanul Arab, at-tarawih jam'u tarwihah wa yal marratul wahidah minar rahah misal taslimah minas salam wa tarawihah fi syahri Ramadan sumiyat bidzalikal istirahatul qaum ba'da kulli arba'i raka'at. Summa qala warrohah diddu ta'bu. Wa fil hadis anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, arihna biha ya Bilal, ay adin li sholati fanastarih bi adaiha. Fakana yastarihu bi sholah lamma fiha min munajatillahi ta'ala wa lihadza qala wa ju'ilat qurratu aini fi sholah. Oke, jadi di sini kenapa sholat yang dilaksanakan setiap malam bulan Ramadan itu sering disebut dengan sholat tarawih? Kenapa nggak sholat qiyamul Ramadan aja? Nah, jadi di sini sholat qiyamul Ramadan itu kerap kali dinamakan sholat tarawih karena termasuk sholatun tawilah, sholat yang panjang. Data rakaatin adidah dan memiliki banyak rakaat. Jadi orang-orang yang sholat itu ada kalanya beristirahat di setiap 4 rakaatnya. Dan setelah mereka itu beristirahat, mereka itu melanjutkan kembali sholatnya. Nah, jadi kayak bahasa gampangnya tuh gini loh, sholat tarawih itu tuh punya jeda gitu. Setiap 4 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat berhenti. Habis itu lanjut lagi sholat lagi. 4 rakaat lagi berhenti. Habis itu lanjut lagi sholat lagi, kayak gitu. Jadi sholat yang memiliki jeda setiap 4 rakaat. Nah, jedanya itu dibuat untuk apa? Untuk beristirahat bagi orang-orang yang sholat. Nah, Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, bahkan beliau itu juga berkata kalau tarawih itu merupakan jamak dari tarwihah, yang berarti waktu istirahat. Nah, karena di sini konteksnya tuh sholat, maka kita artikan aja sholat istirahat gitu. Sebagaimana kata taslimah dari kata salam. Dinamakan tarawih di bulan Ramadan karena menjadi tempat istirahat kaum muslimin setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu Ibnu Mandur itu berkata, lawan katanya istirahat adalah kelelahan. Nah gitu, jadi ini menurut Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab. Dan beliau sendiri pun juga berkata kalau lawan katanya istirahat adalah kelelahan. Jadi untuk mengantisipasi, kan sholat tarawih itu kan memiliki banyak rakaat. Nah, untuk mengantisipasi kelelahan di jamaah sholat tarawih tersebut, maka perlu adanya jeda untuk biar jamaahnya itu bisa istirahat setiap 4 rakaat. Ya, setiap 4 rakaat istirahat, habis itu lanjut lagi sholatnya, seperti itu. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah itu bersabda kepada Bilal, istirahatlah di sini Bilal, adzanlah untuk mendirikan sholat, sehingga kita bisa beristirahat dengan mendirikannya. Jadi di sini Rasulullah ini menyuruh Bilal untuk adzan sebenarnya. Nah, dengan adzan itu kan otomatis seruan untuk melaksanakan sholat. Rasulullah itu bilang kalau kita bisa beristirahat dengan mendirikan sholat. Karena beristirahat dengan mendirikan sholat itu adalah apa? Lama fiha min munajatillahi ta'ala, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kalanya ketika kita menjadikan
sholat kita sebagai istirahat kita, maka secara otomatis pertolongan Allah itu sadar nggak sadar itu bakal datang. Begitu sabda Rasulullah SAW seperti itu. Dan karena itu beliau berkata, dan setelah dinasihati seperti itu, akhirnya Bilal pun menuruti kata-kata Rasulullah, dan ketika mengamati apa yang dilakukan Bilal setelah itu, beliau bersabda, dijadikanlah sholat sebagai penyejuk hatinya. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu Bilal ini kan langsung tunduk pada perintah Rasulullah, dan akhirnya tuh dia adzan lalu mengerjakan sholat, kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Dan Rasulullah ini melihat Bilal ini menjadikan sholat sebagai penyejuk hatinya, seperti itu. Nah, pada hakikatnya sholat tarawih itu merupakan sholat qiyam Ramadan. Dia sholatu qiyam Ramadan kama sebutun fil ahadits shahihah alladzi zakarnaha. Pada hakikatnya sholat tarawih merupakan sholat qiyam Ramadan seperti yang telah disebutkan dalam hadis sahih dalam ingatan kita. Seperti itu. Yakni adadu rakaatin sholatut tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih. Oke, sholat tarawih min nawafil muakkadah kama dalat ala dalikal ahadits syarifah al-mutaqaddimah wa isyara rakaatin. Sholat tarawih itu merupakan sholat tarawih itu sunnah muakkad. Seperti yang telah dijelaskan hadis-hadis para syarifah terdahulu. Dan sholat tarawih itu berjumlah 20 rakaat tanpa sholat witir dan menjadi 23 rakaat jika ditambah dengan sholat witir. Al-dzalika wadati sunnah wa ittafaqatil ummah salafan wa khalafan. Jadi hidupnya sunnah tersebut itu sudah disepakati para ulama salaf dan ulama modern dari zaman kekhalifahan Umar bin Khattab min ahdil khalifatur Rasyid, dari zaman Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila zamanina hadza, dan masih berlangsung hingga zaman sekarang. Pokoknya jumlah rakaat sholat tarawih itu kan 20 tanpa sholat witir, dan kalau ditambah sholat witir jadinya 23, karena pada dasarnya sholat witir yang lazimnya dikerjakan setelah sholat tarawih itu kan 3 rakaat, jadinya tambah 3 rakaat lagi, jadi 23 rakaat. Dan jumlah rakaat tersebut itu sudah disepakati dari zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi sudah disepakati oleh para ulama terdahulu hingga para ulama sekarang, dan pada akhirnya itu kan juga masih diterapkan di zaman kita sekarang, seperti itu. Lam yukhalifu fi dzalika fiqihun. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama fikih. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.